Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus Kepala Gereja. Engkau mempelai pria surga, Engkau ada di tengah-tengah ibadah ini sebagai imam besar agung kami yang mengepalai ibadah ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sebagai imam besar agung kami menjadi perantara bagi kami. Supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ibadah kami boleh sampai ke surga. Sehingga Tuhan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah memimpin kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami juga rindu hidup ini dilawat Tuhan melalui kebesaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus pakai pergunakan hidup hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Biar hidup ini boleh menjadi alat, menjadi saluran berkat untuk menyatakan isi hati Tuhan. Sehingga umat-Mu yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk pekerjaan setan, roh pendakwah yang mengganggu konsentrasi kami saat menerima firman. Kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah menguduskan tempat ini, menguduskan hati dan pikiran kami. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa secara khusus buat hamba Bapak Gembala dalam pelayanan haleluya di kota Medan, di mana hamba-Mu baru berangkat tadi pagi. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memakai dimanapun Tuhan percayakan untuk memberitakan firman pengajaran. Biar banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Ya cukup lama saya tidak datang ke kota Tanjung Uban ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, tepatnya hari ini saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu saudara bukan karena saya lebih daripada yang lain, tetapi hanya karena kepercayaan dari Tuhan saja. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah banyak diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan melalui suara penggembalaan yang mengingatkan kita betapa Tuhan merindukan bahwasanya Injil Kerajaan Allah ini diberitakan sampai ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Tapi saudaraku, kalau kita melihat sebelum saudaraku ayat itu muncul di ayat-ayat sebelumnya dalam Matius pasal 24 itu ada banyak saudaraku hal-hal yang akan terjadi di mana dimulai munculnya banyak penyesatan. Kemudian ada juga deru perang di mana-mana, gempa bumi di berbagai tempat. Bahkan yang terakhir saudaraku, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tadi pagi Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa saudaraku, dinginnya kasih itu saudaraku karena makin bertambahnya kedurhakaan. Dan saudaraku itu membuat iman orang Kristen, iman orang percaya, saudaraku semakin mengalami kemerosotan. Jadi kalau iman orang Kristen sudah mengalami kemerosotan, saudaraku tidak ada gairah, tidak ada lagi pegangan hidup yang menguatkan, menopang dalam mengiring Tuhan. Maka itu bisa membuat kasih menjadi dingin. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya oleh karena kekuatan Tuhanlah kita bisa memiliki iman yang kuat. Haleluya. Ya. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat saudaraku dalam kitab Efesus pasal
3 ayat yang ke-17. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara perhatikan, jadi iman ada hubungannya dengan kasih. Dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam. Jadi kalau mau Kristus diam di dalam hidup kita, itu tergantung bagaimana iman kita. Sebab saudaraku, dikatakan di sini oleh imanmu Kristus diam. Bahkan di sini dikatakan diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi saudaraku tidak heran kalau saudaraku kasih orang pada akhir zaman nanti akan mengalami kemerosotan. Yang dahulunya semangat membara, ya saudaraku, rohnya menyala-nyala, pada akhirnya bisa dingin. Ya. Tentu itu ada hubungannya dengan iman. Nah saudara perhatikan di sini bahwa dikatakan dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 ini, iman itu saudaraku kita peroleh di dalam Kristus. Iman itu kita peroleh di dalam Kristus. Coba 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. 1 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan apa? Kepada yang seorang roh yang sama, apa? Roh huruf besar. Ini menunjukkan roh Allah. Ada orang dikaruniakan dengan karunia-karunia yang lain. Tetapi roh yang sama yang memberikan karunia-karunia yang lain itu, baik karunia penubuatan, karunia saudaraku mungkin kesembuhan dan lain sebagainya. Roh yang sama itu juga memberikan kepada kita yang namanya iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia juga untuk menyembuhkan. Siapa yang memberikan karunia untuk menyembuhkan ini? Itu adalah pekerjaan roh Allah. Nah sering orang terlena, saudaraku, kalau orang punya karunia penyembuhan, karunia nubuat dan sebagainya, wah itu karena pemberian dari Roh Kudus. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang betul pemberian dari Roh Allah. Tetapi yang sering kita lewatkan di sini adalah di mana Roh Allah, Roh yang sama itu juga dia memberikan iman. Memberikan iman. Kita tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Amin. Tapi saudara gak bisa lihat Tuhan secara kasat mata. Saudara percaya bahwa sorga itu ada. Tapi kita belum bisa lihat sorga secara langsung. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa punya iman? Saudara, kita ini bisa percaya, kita punya iman ini itu bukan karena hasil usaha kita. Mungkin saudara berkata, wah saya kan latar belakang dulu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Saya dulu latar belakang orang yang menyembah berhala. Atau dari kepercayaan yang lain, katakanlah begitu. Lalu secara kebetulan mungkin ada orang yang menginjili atau memperkenalkan kesaksian tentang Yesus, lalu saudara tertarik dan saudara percaya. Saudara berkata, wah sekarang saya sudah punya iman. Karena ada campur tangan orang lain. Atau karena saya mendengar sesuatu. Saudara saya mau katakan, iman itu
kita dapatkan atau kita peroleh bukan karena hasil usaha kita. Iman itu kita dapatkan, kita peroleh juga bukan karena hasil usaha orang lain. Tapi kalau kita kembali kepada ayat ini dikatakan, rohlah yang memberikan apa? Iman. Saudara bisa percaya itu karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu. Sekalipun ada orang yang memberitakan Injil, sekalipun ada orang yang memperdengarkan kesaksian tentang Yesus, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam dirimu, saudara tidak akan bisa percaya. Ada banyak orang, saudaraku, mungkin dia mempelajari Alkitab, khususnya kitab Injil ini, dengan berharap pada suatu ketika dia akan mempercayai dalam Injil dia temukan kebenaran. Tetapi karena Tuhan tidak mengaruniakan iman kepadanya, supaya dia bisa mempercayai kebenaran itu, malah saudaraku dia peralat Injil ini untuk menjadi senjata untuk menjatuhkan orang percaya. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi tidak menjadi ukuran orang menyelidiki kitab suci, akhirnya percaya. Tidak menjadi ukuran orang banyak mendengar khotbah lalu percaya. Karena apa? Karena Tuhan tidak mengaruniakan iman kepadanya. Haleluya. Amin. Jadi siapa yang memberikan iman, saudara? Roh Allah. Memang saudaraku itu bukan berat, saya sampaikan ini bukan berarti kita tidak perlu menginjil, tidak perlu bersaksi. Harus ada jalannya orang memiliki iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Bagaimana dia bisa mendengar kalau nggak ada yang bisa menyampaikan dan menyaksikan. Tetapi yang mengaruniakan iman itu adalah Roh Allah. Karena itu Alkitab jelas sekali berkata bahwa tidak seorang pun bisa mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan dari Allah. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 27. Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Ya, jikalau tidak dikaruniakan dari sorga. Orang ingin percaya, Tuhan ingin percaya Yesus, tapi nggak bisa-bisa, saudaraku. Walaupun banyak menyelidiki kitab suci, nggak juga bisa percaya. Karena apa? Karena nggak mendapat kasih karunia dari sorga. Haleluya. Maka saya mau katakan, kalau saudara hari ini bisa beribadah, karena saudara beriman dan saudara percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Jangan satupun kita berkata, oh ini bukan karena usaha saya. Karena bukan secara kebetulan saya jadi orang percaya karena saya mendengar. Karena saya melakukan ini dan itu, bukan. Karena Tuhan yang mengaruniakan dari sorga saudara bisa menjadi orang beriman. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Ya, dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Perhatikan. Tidak ada seorang pun. Satu orang pun gak ada. Yang bisa datang kepada Yesus. Yang bisa percaya kepada Yesus. Yang bisa memiliki iman kepada Yesus. Gak ada seorang pun. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Saudara bisa percaya Yesus karena ada yang menarik. Amin, saudara. Maka kalau saudara bisa menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, itu adalah kasih karunia terbesar dalam hidupmu. Karena tidak semua orang memperolehnya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Berbahagialah saudara dan saya kalau bisa beriman kepada Tuhan. Karena Allah Bapa di surga sudah menarik saudara. Kalau kita tidak ditarik Tuhan, kita dibiarkan hidup dalam dosa, kita dibiarkan hidup
dalam kepercayaan kita yang lama, saudara, maka betapa malangnya hidup kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dalam Yesuslah ada hidup yang kekal, saudara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam nama Yesus. Haleluya. Alkitab juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi jelas keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kalau kita bisa percaya bahwa keselamatan di dalam Yesus, kita menerimanya, kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Itu semata bukan karena usaha kita, tapi karena Roh Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Itulah iman. Haleluya, bersyukur saudara jadi orang percaya. Bersyukur ya. Dalam kitab Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Dikatakan apa saudaraku? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu apa? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita punya kemauan untuk percaya, kemauan untuk beribadah, kemauan untuk mengikut Yesus. Kemauan saja saudara, kemauan kita ini, keinginan kita ini dikerjakan oleh Allah. Jadi kita ini sebenarnya, wah, gak ada apa-apanya kita ini saudara. Memang kalau kita belajar soal iman, ini sesuatu yang dasar dari kekristenan. Tapi seringkali orang tidak menyadari hal ini. Dia pikir dia bisa menjadi orang percaya karena usahanya dan lain-lain. Tapi saya mau ajak saudara melihat dulu dari sisi kebenaran firman Tuhan ini. Memang betul-betul iman itu dikaruniakan dari Allah kepada kita. Amin saudara. Jadi Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara bisa mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Itu juga karena Tuhan yang turut bekerja di dalam kita. Ya, jadi sebenarnya tidak ada, kalau saya boleh kata kasarnya, gak ada jasa apa-apapun kita ini saudaraku. Ya, keselamatan dikerjakan oleh Tuhan, kemauan dikerjakan oleh Tuhan. Ya, bahkan pekerjaan menurut kerelaannya semua campur tangan Tuhan. Maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Sepatutnya lah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita, saudara. Haleluya. Ya, tentu anugerah keselamatan yang besar ini yang sudah kita terima dari Tuhan tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kita lihat dulu dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat memang iman adalah suatu anugerah dari Tuhan. Tetapi iman yang sudah kita terima dari Tuhan sebagai dasar kita mengiring Tuhan,
Saudara, Alkitab katakan itu harus betul-betul kita pertahankan. Karena setan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ya, dia akan berusaha dengan segala cara bagaimana supaya iman orang percaya itu pada akhirnya gugur di tengah jalan. Jadi Tuhan sudah memberikan suatu kepercayaan begitu luar biasa, memberikan imannya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka saudara, iman itu juga bisa gugur. Karena itu Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, kalau iman itu sudah gugur, ya maka kita pasti akan binasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita di sini, dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi supaya iman itu tidak gugur, ya, supaya iman itu kalau dalam istilah di sini bergeser. Jadi ada yang berusaha menggeser pengharapan kita di dalam Injil. Kita percaya Tuhan kan tentu karena ada Injil. Kita percaya janji-janjinya tentu karena ada Injil. Kita percaya keselamatan, kita percaya surga tentu karena ada firman Allah. Tetapi ada musuh yang berusaha menggeser kita dari pengharapan Injil akan Injil ini. Yang selama ini kita imani, yang selama ini kita percayai. Itu harus kita waspadai, saudaraku. Kalau dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-1 dikatakan di sana bagaikan ada yang mempesona. Dikatakan ada satu apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapan? Walaupun sudah begitu jelas firman Tuhan mengingatkan kita tentang keselamatan, tentang hal-hal yang lain yang selama ini kita imani. Tetapi ada yang berusaha mempesona. Kalau istilah lain dari mempesona apa itu ya? Menggoda. Ya kan, saudaraku ya. Ada daya tarik tersendiri. Ya, supaya kita berusaha menyimpang, bergeser. Ya, dari keyakinan kita yang sesungguhnya. Itu tidak heran. Kalau ada orang yang mungkin pada awalnya dia, aku mau terima Yesus. Aku mau ikut Yesus, aku mau cinta Yesus. Tapi karena sesuatu hal, mungkin tekanan keluarga, family, atau mungkin pacar, atau mungkin orang tua. Bisa saja dia. Bagaikan dia terpesona. Bagaikan dia sedang dipengaruhi untuk berusaha bergeser. Kalau bergeser itu kan gak jauh ya saudara. Sama saudara mungkin duduk di situ. Dari kursi saudara. Saudara bergeser sedikit saja dari posisi yang sebelumnya itu namanya sudah bergeser. Bukan berpindah, kalau berpindah kan lain ya. Kalau berpindah mungkin bisa dari ujung sana ke sana. Tapi kalau bergeser itu sedikit saja. Jadi setan itu licik, saudara. Dia berusaha bagaimana supaya iman orang percaya itu gugur. Dia bermainnya tuh halus begitu, bergeser, ya pelan-pelan, ya. Lama-lama bergesernya jauh. Ya. Biasanya saudara, apa yang membuat orang itu bergeser? Karena tidak nyaman. Cobalah kalau saudara duduk, lama-lama panas kan gak nyaman kan, geserlah dulu dikit gitu ya. Gak nyaman lagi, mungkin karena kepanasan atau apa, geser lagi. Jadi setan tuh suka bikin kita gak nyaman. Ya, mungkin dibuatnya nggak nyaman soal ekonomi, dibuatnya nggak nyaman soal keluarga, bisa saja saudara.
dalam keluarga dibuatnya nggak nyaman. Suami istri, mungkin persoalan sedikit bisa jadi besar, piring-piring berterbangan. Ya kan, saudara nggak nyaman. Akhirnya ya mulai bergeser, lama-lama keluar. Ya, hati-hati saudara, ada banyak hal yang berusaha membuat kita nggak nyaman. Jadi setan tuh dia cara mainnya seperti itu, dibuatnya kita nggak nyaman. Ya, kalau sudah nggak nyaman, wah nggak bisa bersyukur, nggak bisa memuliakan Tuhan. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada ketenangan. Bergeser. Hati-hati saudara. Kalau orang Galatia ini disebut orang yang bodoh. Jadi kalau orang yang mau digoda, diperdaya, atau dikatakan di sini ada yang mempesona, dia tergiur, dia terpengaruh. Kalau dia ngikutin giuran itu, ngikutin daya tarik yang menggoda itu disebut orang apa saudara? Itu dalam kitab Galatia ya. Orang di sini nggak ada yang disebut orang bodoh. Amin. Semua orang bijaksana yang mau mendengar dan melakukan firman. Karena orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau mendengar dan melakukan firman. Itu bagaikan dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Waktu datang pencobaan nggak nyaman, wah terpesona dia, bergeser. Lama-lama terhilang, hancurlah rumahnya. Hidupnya hancur, nikahnya hancur, semuanya hancur. Karena ini saudara, terpesona dia. Ya. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kitab Kolose tadi mengingatkan kita. Kita lihat saudaraku kembali ya. Kitab Kolose pasal 1 ayat 23. Supaya iman kita tidak bergeser dari pengharapan akan Injil. Dikatakan saudaraku yang pertama di sana dikatakan. Sebab itu kamu apa? Harus bertekun. Jadi yang pertama saudara, kita perhatikan ya, ada kata harus. Jadi ketekunan itu merupakan yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan orang percaya. Ya, Tuhan sudah mengaruniakan iman kepada kita. Ya, Tuhan tidak mau iman itu disia-siakan begitu saja. Supaya tidak bergeser, tidak terjebak kepada pekerjaan setan yang mempesona kita. Maka kita harus bertekun. Mau bertekun? Amin. Ya, yang pertama bertekun dalam ibadah. Saudaraku, bertekun dalam ibadah. Kenapa kita mesti tekun dalam ibadah ini saudara? Karena saudara dikasih oleh Tuhan. Ibadah itu mengandung janji, kata Alkitab. Bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini saja. Tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang sekarang ini aja sudah banyak pergumulan loh saudara. Coba saudara tiap hari bangun tidur. Ya, pasti saudara bergumul bagaimana untuk kebutuhan hidup hari ini. Sebagai seorang suami, dia bergumul bagaimana dia harus bekerja, mencari nafkah. Seorang istri dia juga harus bergumul apa yang harus dia lakukan, dia kerjakan untuk menopang kebutuhan keluarga. Untuk hari ini saja. Belum lagi untuk hari yang akan datang. Apalagi kita ingat anak kita masih kecil-kecil. Ya, mereka perlu dibiayai sekolahnya, kuliahnya, masa depannya nanti kemana. Mereka butuh biaya hidup, butuh perhatian kita. Kemana kita harus mengarahkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Itu suatu pergumulan, saudaraku. Tapi lewat ibadah, Alkitab katakan mengandung janji. Ada janji Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kalau kita ingat itu, maka kita tidak akan khawatir dalam hidup ini. Kita tidak takut akan hari ini, akan hari esok, lusa, bahkan sampai Tuhan datang. Kita yakin di dalam Tuhan ada pembelaan. Kalau kita setia beribadah,
Tuhan tidak akan pernah, saudaraku, melupakan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Coba dalam kitab Yesaya pasal 58. Ini janji kepada orang yang mau tekun, saudaraku. Terutama tekun dalam soal ibadah. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13. Dikatakan apa? Kalau dari perikopnya itu tentang sabat, saudaraku. Ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi orang kadang kan saudaraku tidak menghargai sabat. Sabat itu hari perhentian. Sabat itu ya kalau sekarang ya hari Minggu begini. Sebenarnya sabat kalau orang Israel sana itu kena pada hari Sabtu. Ya saudaraku. Tetapi ini berbicara ibadah. Amin. Jadi saudaraku, orang yang tidak menginjak-injak hukum sabat itu artinya merendahkan. Ya. Jadi jangan saudara anggap ibadah itu nilainya itu murahan. Ya. Kalau dalam kitab Maleaki, orang yang menganggap sia-sia beribadah itu namanya orang yang menganggap ibadah itu nilainya itu murahan. Bagikan menginjak-injak. Kita Maleaki berkata, orang yang berkata sia-sia beribadah. Alkitab berkata, kita Maleaki berkata, mereka adalah orang-orang yang kurang ajar. Itu tegas firman Tuhan katakan. Orang-orang kurang ajar itu berkata, sia-sialah beribadah kepada Tuhan. Masa ibadah dibilang sia-sia, saudara? Gak ada yang sia-sia ibadah ini. Justru kita malah diberkati Tuhan. Amin. Baru apa lagi? Tidak melakukan urusanmu. Wow. Biasanya kan kita ini banyak urusan ya. Urusan apa? Urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan jualan, urusan apa saja lah saudara. Ya. Tapi kita tidak melakukan. Kita rela menutup toko kita, usaha pekerjaan kita tinggalkan demi kita mengutamakan ibadah. Jangan anggap rugi kalau saudara tutup toko saudara untuk mencari Tuhan, saudara. Haleluya. Jangan anggap rugi. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, saya pernah merenungkan ketika umat Allah itu disuruh mungut mana, saudara. Itu kan setiap hari mereka harus memungut mana sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan? Mereka mungut mana. Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia pungut. Ya, jadi semua dia pungut untuk kebutuhan hari itu secukupnya, nggak boleh lebih. Ya. Tapi memasuki hari Sabat kan sebenarnya hari perhentian. Orang kan nggak boleh kerja, nggak boleh melakukan kegiatan, termasuk memungut mana pun nggak boleh. Tapi sebelum hari Sabat, sebelum memasuki hari Sabat, Tuhan perintahkan kepada orang Israel, pungut mana berapa kali? 2 kali lipat. Ya kan? Kalau sebelum Sabat mereka memungut mana 2 kali lipat, berarti begitu dia masuk ke hari Sabat, hari perhentian, yang seharusnya dia nggak bekerja, kira-kira ada stok nggak di situ, saudara? Kenapa ada stok? Karena sebelum Sabat dia sudah memungut 2 kali lipat. Artinya saudara yang mau saya tekankan di sini, kalau kita setia menghargai ibadah, Tuhan tidak akan pernah mengurangi berkatnya untuk kita. Amin, saudara. Saudara tutup pun tokomu, usahamu, yang lain-lain, Tuhan tidak akan pernah berutang kepada saudara. Kebutuhan saudara pasti akan dicukupkan Tuhan. Amin. Sama seperti bangsa Israel memungut mana itu. Tiap-tiap hari mereka dicukupkan Tuhan. Walaupun Sabat mereka berhenti, Tuhan pun cukupkan hari Sabat itu. Tuhan bisa membuka berkat
dengan cara yang lain yang tidak kita pikirkan. Amin, saudara. Mungkin secara manusia kita berpikir, wah rugi. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata rugi. Tuhan sudah siapkan berkat tersendiri untuk kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Karena itu kita harus menganggap hari Sabat itu di sini apa? Hari kenikmatan. Nikmat nggak beribadah, saudara? Nikmat pujian, tadi sukacita luar biasa, pujiannya luar biasa, musiknya luar biasa, ya kan? Enak kan? Saya pikir, wah semakin banyak kemajuan. Ya, WL-nya, singlenya, pemusiknya semua mengalami kemajuan yang pesat. Ya mungkin kami pun yang sudah lama ini bisa ketinggalan, saudara. Tapi saya senang, saudara, karena semua terus makin mantap, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, Sabat itu harus menjadi suatu kenikmatan. Hari kudus itu hari Tuhan, kita sebut di sini hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya, ya, maka ayat yang ke-14. Ayat 14, ini berkatnya. Maka engkau akan, yakin saudara, mau senang-senang dalam Tuhan? Orang kalau senang-senang dalam dunia banyak, saudaraku. Tapi coba kalau orang senang-senang dalam dunia, kira-kira gimana nasibnya, saudara? Bisa orang, diskotik, orang cari hiburan, ya senang-senang dalam dunia, tapi hatinya hampa. Kenapa? Karena senang-senang hanya sementara saja. Kenapa, saudara? Karena apa yang ditawarkan dunia itu sifatnya sementara. Alkitab katakan keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu dari dunia. Dan Alkitab katakan apa yang ada dalam dunia ini akan lenyap. Karena itu saudaraku, rebutlah kesenangan dari Tuhan. Kalau kita sudah menerima kesenangan dari Tuhan, bekerja, saudaraku, seberapapun gaji atau rezeki yang Tuhan percayakan, kita bisa sukacita. Tapi kalau nggak dari Tuhan, seberapa banyak gaji atau berkat yang kita terima pun bukan malah membawa sukacita, membawa malah petaka. Bisa suami istri perang, berantem, dan lain-lain. Karena tidak dari Tuhan. Tapi coba kalau dari Tuhan, sedikit banyak kita bisa bersyukur memuliakan Tuhan. Amin. Dan di sini katakan, aku akan membuat engkau melintasi apa? Puncak bukit-bukit di bumi. Orang berusaha naik puncak aja, perjuangannya luar biasa. Apalagi kalau dia naik ke puncak, mungkin bawa sepeda, wah. Orang aja kalau naik sepeda, biasanya ada setelan apa itu? Giginya ya. Kalau dia yang agak nanjak, biasanya dikecilin ke gigi yang kecil supaya engkolannya, gohetnya itu makin ringan. Ya kan, saudara? Tapi Alkitab katakan bisa melintasi puncak-puncak. Bisa melintasi puncak bukit-bukit. Berarti ini bukan satu bukit loh, saudara. Ada bukit-bukit. Dan itu semua bisa dilewati sampai ke puncak. Gak mudah melewati puncak. Tapi bukit-bukit semua bisa dilewati sampai ke puncak. Saya percaya karena ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah. Kalau saudara setia beribadah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan mengatasi setiap beban, pergumulan hidup, persoalan yang kita alami. Mungkin itu bagikan perjuangan yang kita menghadapinya. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya, saudara. Amin. Haleluya. Ya, persoalan apa yang saudara hadapi? Soal ekonomi kah? Nikah? Tuhan pasti akan membela, memelihara kita. Dikatakan dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi ini adalah firman Tuhan, mulut Tuhan yang mengatakannya. Kalau kita mau, saudaraku, bertekun
di dalam Tuhan. Kembali dalam kitab Kolose tadi saudaraku. Jadi yang pertama adalah bertekun. Ya, supaya iman tidak bergeser, kita harus bertekun. Bertekun dalam ibadah. Ya, nanti selanjutnya tentu bertekun di dalam doa. Ya, bertekun dalam merenungkan firman. Bertekun dalam melakukan firman. Ya, semua itu membutuhkan ketekunan. Termasuk juga mungkin bertekun dalam bekerja, dalam berusaha. Segala sesuatu kalau kita tekunin, apalagi dibarengi dengan doa, dengan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkatinya. Amin. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Supaya iman tidak bergeser. Tetap teguh. Tetap teguh. Tetap teguh. Jadi ini berbicara tentu pendirian kita. Ya, harus teguh. Harus teguh. Memang ada banyak hal yang berusaha membuat kita goyah. Ya, kalau Hawa saja, kesetiaannya yang sejati itu bisa diperdaya oleh ular. Yang sudah sejati, saudara. Apalagi kita. Tetapi kalau ada, saudaraku, kekuatan dari Tuhan, saya yakin kita bisa tetap teguh. Amin, saudara. Tetap teguh. Kemudian di sana dikatakan juga, dan tidak bergoncang. Amin. Teguh, tidak bergoncang. Jadi memang ada yang berusaha menggoncang hidup kita. Ya, tetapi kita tetap teguh, tidak mau bergoncang. Ya. Nah, tentu saudara, bagaimana caranya supaya kita itu waktu digoncang bisa tetap teguh? Kan itu persoalannya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak Pendeta? Saya bisa tetap teguh sementara saya sedang mengalami goncangan yang hebat. Samalah, katakanlah saudara naik speed. Saya naik speed, lama gak naik speed saudaraku. Ya, tahu-tahu lewat pulau itu yang sedikit itu ke sini, laut lepas itu ombaknya kuat. Dihantam sana, jebret. Mungkin kalau saya ikutin gelombangnya, mungkin kepala saya bisa jedutan sama sama orang yang ada di sebelah saking kuatnya. Ya. Tapi supaya saya bisa tetap tenang, tidak terlalu goncangannya itu bisa tetap, saya bisa teguh, artinya bisa tetap di situ, tidak diseret oleh goncangan itu. Maka yang saya lakukan adalah berpegangan. Itu kan kalau naik speed itu kan di depan ada kursinya gitu kan. Saya pegang begini saudara. Dan supaya jangan terlalu seram nengok ombak itu, supaya jangan terlalu seram. Biasanya saya tuh suka pejamkan mata. Bukan karena takut, tapi saya mau menikmati ombak itu. Ya, karena kalau waktu kita goncangan itu kita pegangan terus kita pejamkan mata itu, saya bukan bayangkan ombaknya saudara. Saya bayangkan saya sedang di ayun-ayun begitu. Oh, ayun sana, ayun sini. Jadi malah jadi tertidur saudara. Bukan malah takut dengan ombak. Tertidur. Kawan-kawan di belakang pada ketakutan. Waduh. Saya tertidur saudara. Saya tertidur. Saya nikmati goncangan itu. Oh, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Terus saya menjaga kenapa saya pegangan supaya kepala saya jangan benturan sama orang yang ada di sebelah saudara. Jadi saudara, supaya iman kita teguh, tidak bergoncang, maka kita harus punya pegangan. Kita harus berpegang kepada firman Allah. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan pergumulan hidup yang kita alami. Amin. Pencobaan bisa saja datang, pergumulan persoalan hidup bisa saja datang.
Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman Allah, ada kekuatan. Kita bisa menikmati setiap ujian, pergumulan hidup yang kita alami itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang membahayakan. Justru kalau kita buka mata, kita lihat ombak itu semakin besar, malah kita akan ketakutan. Tapi makin tutup mata, makin berserah sama Tuhan. Makin banyak berdoa, menyembah di kaki Tuhan. Justru malah kita akan merasakan ketenangan. Amin, saudara. Ya, harus seperti itu, saudara. Ya, kami juga beberapa minggu-minggu ini, ya memang kita sedang mengurus domisili rumah pemulihan kita, saudara, yang sudah ditabiskan. Kita belum bisa lakukan kegiatan ibadah secara rutin karena memang harus mengalami proses. Karena pemerintah setempat, RT RW setempat dan ya mungkin dipengaruhi dengan masyarakat lingkungan setempat, masih belum bisa mengeluarkan surat pengantar untuk domisili kita. Dan beberapa kali kami sudah bertemu, dipanggil, menjumpai RT RW, lurah, dan ini tinggal nunggu panggilan berikutnya. Kami akan dipertemukan dengan tokoh-tokoh, dengan aparat di situ, perangkat desa di situ. Saya katakan kami siap, kapan saja mau dipanggil kami akan datang. Saudara, kalau kita lihat secara jasmani mungkin kita takut, tetapi kami ikutin saja, saudara, kami jalani saja. Kadang ya saya sudah rindu sekali membayangkan tempat itu ada banyak jiwa-jiwa seperti ini beribadah memuliakan Tuhan, saudara. Udah gak sabar rasanya begitu. Apalagi karena kursi masih ada di situ, saudara. Tiap hari saya datang ke tempat itu, saudara. Ya, dan kalau saya datang, gak banyak hal yang bisa saya lakukan. Saya tutup pintu, saya menyembah, saya berdoa. Kadang saya berpuasa tapi orang gak tahu. Ya, tapi itu yang kami lakukan. Kadang saya ingat bangsa Israel itu pernah mengelilingi tembok Yeriko itu ya. Keliling-keliling nyanyi. Saya pikir saya kadang kayak orang gila juga, saudara. Jalan keliling itu sambil nyanyi, sambil berdoa. Itu saya lakukan sendiri, nggak perlu orang lain tahu. Tetapi saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Jadi saudaraku, yang terpenting adalah kita punya pegangan. Amin. Kalau kita punya pegangan, saudaraku, kita tidak takut. Apalagi ketika kita berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada janji Tuhan, kemudian kita berserah bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dari Tuhan yang kita andalkan. Ya, pasti Tuhan akan menolong, menguatkan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-28, coba kita baca. Ya, dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekarang ini Allah turut bekerja. Dan kalau Dia bekerja, yang Dia kerjakan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tapi perlu saudara catat bahwa kepada siapa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Hanya kepada orang yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kalau orang gak mau mengasihi Tuhan, ngapain Allah capek-capek? Tapi saya percaya Allah gak pernah capek, saudara. Dia Tuhan kita yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, berarti Dia gak pernah capek, saudara. Karena Dia mengasihi kita, termasuk orang berdosa pun dikasihi. Tetapi untuk menggenapi rencana Allah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang terpanggil. Ada rencana Allah yang besar yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita ini. Amin, saudara. Ya, karena itu jangan sampai kita bergeser oleh pengaruh apapun. Iman kita jangan sampai bergeser. Tetapi kita harus tetap
teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tekun. Dan saya yakin saudara, kemenangan Tuhan pasti sediakan untuk kita. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 67 ya, Mazmur 119 ayat 67 ayat ya, dikatakan apa? Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71 lompat. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku apa? Belajar ketetapanmu. Jadi kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami ujian, goncangan, supaya kita berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Allah. Pemazmur berkata lebih baik tertindas bagiku, supaya aku belajar akan firman Allah. Supaya aku semakin beriman, supaya aku semakin mempercayai janji Tuhan. Tidak mudah melepaskan janji Tuhan. Justru orang kadang saudaraku, waktu dia enggak ada goncangan, kadang merasa nyaman, enggak ada lagi pegangan. Coba kalau naik kapal, slow aja gitu, enggak ada ombak. Pasti orang kan, wah, enggak mau pegangan. Mungkin dia, dan itu justru bahaya, saudara. Kadang-kala Tuhan buat goncangan supaya kita berpegangan. Coba kalau dalam nikah, ada masalah dalam nikah rumah tangga. Ya, tentu itu mengingatkan supaya suami istri bisa bergandengan tangan, bekerja sama, berpegangan, sehingga semua saling menguatkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi diteguhkan artinya supaya stabil. Itu Roma 8 ayat yang ke-18. Saudaraku, jadi supaya stabil. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi perlu diteguhkan supaya stabil. Ya, kalau nggak diteguhkan, saudaraku, kita menganggap bahwa kemuliaan dunia itulah segala-galanya. Padahal penderitaan yang kita alami di zaman sekarang ini, saya nggak tahu ini sekarang istilah orang nyebut zaman apa. Dulu saya pertama kali masuk ke Batam tahun 2000-an, orang menyebut zaman milenium. Tahun itu ya, disebut jalan. Kalau sekarang mungkin nggak tahu zaman milenial atau apa. Tetapi setiap zaman punya pergumulan masing-masing, tetapi apapun itu namanya, kalau kita lewati dengan bersandar kepada Tuhan, kita akan menerima kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang kita alami sekarang ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab, mari kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat ini ke-10, sebelum saya akhiri firman Tuhan, kita lihat, saudaraku, 1 Petrus pasal 5 ayat ini ke-10. Kita baca bersama, 2, 3, ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudaraku, Alkitab katakan ada kemenangan Tuhan sediakan. Allah sumber segala kasih karunia. Dia yang telah memanggil saudara dan saya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Sekalipun ada goncangan, tetapi ketika kita bisa melaluinya dengan terus berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada janji Tuhan seperti kata pemazmur tadi, maka hasilnya Alkitab katakan kita akan dilengkapi. Mau dilengkapi Tuhan? Kita akan diteguhkan. Kita akan dikuatkan. Kita akan dikokohkan.
Nah kalau sudah seperti ini iman kita, saudaraku, nggak akan bisa bergeser. Ya, nggak akan bisa bergeser. Tadi Bapak Gembala menyampaikan ada 3 hal, saudaraku, supaya iman itu terus bertumbuh. Yang pertama, iman itu harus dilatih ya, supaya iman itu tidak bergeser. Iman itu harus dilatih. Yang kedua, iman itu harus bertumbuh. Yang ketiga, iman itu harus diuji. Jadi dilatih, harus terus bertumbuh, dan harus diuji. Tapi kalau itu semua sudah kita lewati, hasilnya ini. Kita akan dilengkapi, kita akan diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Sehingga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena itu dalam kitab Kolose tadi, saudaraku, Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai iman kita itu bergeser. Sekali lagi sebelum saya tutup, kita baca sekali lagi ayat ini, saudaraku. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Allah. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita mohon kemurahan Tuhan untuk semakin menguatkan, mengokohkan iman kita. Untuk kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Saya jemput kita bersama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Jalanmu tak terselami.